Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi wa bihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, saya hormati Bapak Farid Mubarak. Aku dosen kuliah Ekonometrika. Di sini kenalkan saya Febriani dengan NIM 5012070. Saya dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Ini maksud tujuan saya ini yaitu untuk menjelaskan materi yang diberikan Bapak Abdul, yaitu tentang Ekonometrika dan panel program pada paket PM. Nah, sebelum kita memasuki pada program R, di sini saya sedikit ingin menjelaskan materi dari Bapak, yaitu yang ada di dalam jurnal. Maksud yaitu Ekonometrika data panel itu merupakan salah satu bidang utama dalam profesi statistik, tetapi sebagian besar model yang digunakan sulit untuk diestimasikan, tetapi ada solusinya, yaitu dengan program R biasa. Nah, lanjut lagi, yaitu masuk dari data panel yang menggunakan paket PLM ini. Nah, maksud dari PLM ini adalah paket untuk R yang dimaksudkan untuk membuat estimasi model panel linear yang untuk tujuannya tuh menjadi lebih mudah digunakan. Nah, PLM ini di sini menyediakan fungsi untuk memperkirakan berbagai model dan membuat inferensi atau kuat. Nah, selanjutnya kita masuki materi yang pertama, yaitu mengelola data dan formula atau managing data of formula. Nah, di sini maksudnya yaitu pada poin pertama ini, maksudnya pada managing data of formula ini dapat atau bisa diilustrasikan dengan aplikasi ke beberapa contoh terkenal. Contohnya yaitu sebagai berikut, yaitu pada syntax library. Nah, di sini menggunakan package PLM. Kebetulan saya sudah install package-nya. Langsung saja kita running. Kita tunggu. Nah, di sini terlihat sudah terinstall package. Nah, lanjut lagi. Dalam mengelola data ini dan informasi terbagi di dalam managing data of formula ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu satu struktur data, yang kedua transformasi data, yang ketiga perumusan atau rumus. Nah, maksud dari struktur data ini yaitu seperti data yang di atas ini, yang ini. Nah, yang di sini kan, nah maksudnya itu versi PLM ini, yang ini saat ini mampu bekerja dengan data reguler. Nah, langsung saja kita running yang data EMP1UK package PLM. Lanjut lagi data produk package PLM. Lanjut lagi data ground field package PLM. Lanjut lagi data weights package PLM. Nah, lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu data struktur atau struktur data. Nah, struktur data ini sudah saya jelaskan yang tadi kan, versi data PLM ini mampu bekerja dengan data reguler. Nah, begini. Langsung saja pada kita head yang ground field-nya yang ini. Nah, di sini terlihat hasilnya, yaitu value-nya 3078,5, kapitanya 2,8. Lanjut lagi yang tail grand field. Nah, di sini terlihat hasilnya.
Lanjut lagi, yang ini kita running. Nah, kita head datanya yang head Nah, ini kan terlihat hasilnya sektornya itu ini, EMP-nya ini, wordnya ini, kapitalnya ini, outputnya yang ini. Nah, lanjut lagi kita head yang EMP 1 UK nya. Lanjut lagi head yang selanjutnya yang ini. Lanjut lagi kita running yang summary. Nah, ini hasilnya min pada summary tanda S dolar ini EMP, yaitu totalnya min 0.104 less 181, median 2.287, min 7.892, max nya 108.562. Lanjut lagi kita head yang ini. Nah, di sini lihat hasilnya. Lanjut lagi kita ke poin yang kedua, yaitu transformasi data atau data transformation. Nah, maksudnya yaitu estimasi data panel. Estimasi data panel yang perlu menerapkan informasi yang berbeda ke seri yang mentah. Nah, di sini langsung saja kita running head leg. Nah, di sini terlihat hasilnya. Lanjut lagi. Nah, di sini juga terlihat juga hasilnya. Lanjut yang head leg. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, pada ini lanjut lagi ke sintak yang berikutnya atau poin yang ke selanjutnya, yaitu poin ketiga, itu formulation atau perumusan atau rumus. Nah, di sini kan pada perumusan ini rumus standar tidak terlalu berguna maksudnya untuk menggambarkan suatu model. Nah, terutama saat menggunakan variabel instrumental. Nah, seperti estimator, untuk menangani masalah ini, perumusan menyediakan tempat ataupun ruang untuk membangun rumus multi bagian. Masing-masing bagian dari rumus ini dipisahkan dengan tanda seperti garis lurus tegak. Nah, seperti ini contohnya, yaitu garisnya seperti angka L, menyerupai angka L. Nah, lanjut lagi. Pada poin yang ketiga, yaitu model estimation atau estimasi model. Pada estimasi model ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu estimation of the basic model with PLM. Maksudnya yaitu estimasi model dasar dengan menggunakan PLM. Pada estimasi dasar dengan menggunakan model PLM ini, maksudnya yaitu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Maaf, ada kesalahan, mohon maaf. Nah, maksudnya dari estimasi model dasar dengan menggunakan model PLM ini, yaitu beberapa model yang dapat diperkirakan dengan PLM dengan mengisi argumen model, yaitu model efek tetap atau di dalam atau default. Yang kedua, model polling atau polling. Yang ketiga, model perbedaan pertama atau FD. Yang keempat, antara model
dalam kurung tanda kutip antara. Yang kelima yaitu model komponen kesalahan dalam kurung acak. Nah, pada penggunaan dasar PLM ini adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diperkirakan. Misalnya model efek tetap dan model efek acak diperkirakan menggunakan sintak ini. Nah, yaitu grun.fe PLM. Nah, di sini langsung saja kita running. Nah, di sini lanjut lagi sintak yang kedua. Nah, kita lanjut yang sumari grun.re. Nah, di sini kan koefisiennya yaitu estimasi error value. Nah, di sini ada tiga bintang. Yang pertama 1 bintang, yang kedua 3 bintang, yang ketiga 3 bintang. Nah, langsung saja kita rename. Nah, metode untuk menampilkan sumari atau estimasi pada model ini tersedia melalui sumari. Nah, sumari yang ini kan, sumari yang ini. Nah, misalnya untuk model acak, metode ringkasan memberi informasi tentang varian komponen kesalahan dan beberapa statistik uji. Nah, efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui cleanf yang ini yang sudah saya running tadi. Nah, ini hasilnya yang 1-952429955 sampai 10 yaitu 50.3144442. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya yaitu efek tetap dari model ini dapat diekstraksi dengan menggunakan sintak VSEF. Nah, yang ini kita running. Nah, yang ini hasilnya 1, 2, 3 sampai 10 itu. Nah, terlihat hasilnya. Nah, pada VSEF ini dapat diekstraksi dengan menggunakan sintak VSEF itu, yaitu jenis sintak ini menunjukkan bagian efek tetap harus dihitung dengan level berdasarkan tipe atau sama dengan level atau default. Dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan dengan tipe demand yang ini. Nah, yang ini dalam penyimpangan dari individu pertama berdasarkan tipe the first. Maksud dari fungsi VSEF yaitu mengembalikan objek VSEF kelas metode sumari disediakan yang mencetak sumari. Metode sumari maksudnya yaitu disediakan yang mencetak efek dalam penyimpangan dari intercept atau keseluruhan, kesalahan standar dan uji kesetaraan dengan intercept keseluruhan, yaitu dengan menggunakan yang ini tadi, sumari VSEF grun efek demand. Yang ini kan sudah di running tadi. Lanjut lagi yaitu penggunaan PLM yang lebih maju, maksudnya yaitu penggunaan PLM yang lebih maju ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1, 2, 3, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu estimator efek acak,
Yang kedua, memperkenalkan efek waktu atau dua arah. Yang ketiga, panel tidak seimbang. Yang keempat, penaksir variabel instrumental. Nah, pada poin yang pertama itu estimator efek acak. Maksudnya yaitu model efek acak ini diperoleh sebagai estimasi linear pada data Nah, maksudnya itu saya ulangi lagi, estimator efek acak yaitu seperti yang diamati di atas. Nah, yang ini tadi. Model efek acak diperoleh sebagai estimator linear pada data kuasi atau demand. Parameter transformasi ini diperoleh dengan menggunakan estimasi awal. Contohnya yaitu menggunakan estimator anemia. Nah, saya di sini sedikit menjelaskan materi yang ada di jurnal Bapak itu. Yang ada di jurnal Bapak itu kan banyak terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pada bagian penggunaan PLM yang lebih maju itu. Nah, pada estimasi varian komponen kesalahan dilakukan dengan menggunakan fungsi ERCC-CCOMP yang memiliki metode dan argumen efek dan dapat digunakan dengan sendirinya. Nah, yang pada poin ketiga tadi itu, poin kedua maksudnya memperkenalkan efek waktu atau dua arah, maksudnya yaitu PLM untuk memperkenalkan efek individu menggunakan argumen efek. Langsung saja kita running yang ini tadi kan, tadi batasnya yang ini Sumari Fisher Grun FE tipe demand. Nah, lanjut kita ke yang selanjutnya, kita running. Nah, di sini kita running yang terakhir yaitu Fisher Grun effect time. Nah, terlihat hasilnya yaitu dari 1935 sampai min 180.43. Nah, di sini saya ingin menunjukkan materi penjelasan saya yang tadi, yaitu yang pada poin ketiga itu panel tidak seimbang, merupakan estimasi oleh PLM mendukung model PLM yang tidak seimbang. Lanjut lagi yang keempat, penaksir variabel instrumental. Maksudnya yaitu semua model yang disajikan diperkirakan menggunakan variabel instrumental. Ya, instrumental ditentukan di akhir rumus setelah tanda garis lurus tegak yang seperti ini tadi, seperti menyerupai huruf L. Lanjut lagi yaitu metode koefisien variabel. Nah, maksudnya yaitu pada fungsi PFCM memungkinkan estimasi model koefisien variabel efek waktu atau individu diperkenalkan juga jika efek argumen ditetapkan ke waktu atau individu. Lanjut lagi yang keempat yaitu metode umum penaksir momen ini. Maksudnya yaitu digunakan dalam ekonometrika data panel untuk memperkirakan model dinamis. Yang kelima yaitu model FGLS umum. Pada model FGLS umum ini didasarkan pada proses estimasi dua langkah. Yang pertama itu model OLS di estimasi, lalu di residualnya. Digunakan untuk memperkirakan matriks kovarian kesalahan yang lebih umum daripada efek acak yang digunakan dalam analisis layak GLS. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.